Pemerintah berencana menjadikan vaksin COVID-19 dosis lanjutan atau booster sebagai syarat perjalanan mudik 2022. Wakil Presiden Maruf Amin menilai booster mampu menjadi parameter prasyarat baru seiring dengan pemerintah yang mulai meniadakan hasil pemeriksaan COVID-19 sebagai syarat perjalanan domestik. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat? Berikut ini pemirsa pendapatnya. Ada rencananya mudik ke Sulawesi. Kemarin sih baca di berita katanya sih bakal boleh mudik asal vaksin booster ya. Cuman nggak tahu sih itu udah diberlakukan atau belum gitu. Tanggapannya gimana tuh terkait hal itu? Tanggapannya sih kayaknya nggak mesti booster deh gitu, karena harusnya disamain aja gitu sama yang syarat untuk perjalanan. Yang penting udah vaksin 2 kali, kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Ada. Kemana nih? Kebetulan aku pulang ke Sumatera, Palembang. Setuju sih ya, karena lebih aman aja sih, karena kan peraturan pemerintah juga kita harus ikutin. Kalau nggak booster mungkin sebenarnya sih aman. Vaksin 2 kali pun aman, booster juga karena pemerintah nyuruh udah ikut aja lah. Aku sih mungkin ke rumah saudara ya di Serang. Kalau aku sih ya setuju aja ya, karena ini kan untuk kepentingan bersama ya. Orang harus vaksin sebanyak-banyaknya untuk mencapai herd immunity gitu kan, supaya membentuk kekebalan kesehatan tubuh kita semua gitu. Jadi supaya semuanya bebas corona, supaya semuanya cepat selesai gitu. Dan pemirsa, kembali kita melanjutkan dialog bersama Dr. Kastri Meher, jubir Satgas COVID-19, dan Yemiko Happy, relawan lapor COVID-19. Ya dok, tadi sempat disinggung oleh Mas Yemiko gitu kan, bahwa kenapa terjadi ketidakadilan atau tidak fair begitu dok. Tapi sebenarnya tadi dokter sudah sempat menjawab, Mas Miko. Nah ini terkait dengan yang menjadi concern adalah bagaimana percepatan vaksinasi atau pemerataan vaksinasi di daerah-daerah yang kurang terjangkau ini bisa terrealisasi. Silakan dok. Ada upaya apa dok dari Satgas Covid? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, 2 minggu yang lalu kita telah berjalan dari Jakarta menuju Mandalika. Adapun di Mandalika ataupun kota NTB tersebut, kita telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat ya, di mana misalnya karena yang baru pertama dilakukan adalah NTB kemarin, hari ini kedua di Batam. Berpengalaman dari NTB kemarin, di mana NTB itu memiliki 175 puskesmas dan 174 yang aktif. Dan dari 175 itu, terdapat 10 kabupaten kota di mana capaian vaksinasi terendah itu ada di Kabupaten Kota Bima dan Dompu, di mana karena mengapa mereka rendah? Karena letak geografisnya dikelilingi oleh gunung batu dan untuk pencapaian ke sana itu sangat sulit dijangkau. Oleh karena itu, maka kami dari Satgas mengisi gap-gap yang ada tanpa mengurangi atau mengganggu tupoksi dari Dinas Kesehatan ataupun capaian Kementerian Kesehatan. Nah, untuk mengisi gap-gap itu kami datanglah ke daerah-daerah, kemudian melakukan upaya percepatan vaksinasi. Baik itu dosis pertama yang belum pernah dilakukan, dosis kedua maupun booster. Adapun sasaran pada anak rentan usia 6 sampai dengan 11 tahun, karena kita tahu ya anak 6 sampai 11 tahun ini juga dapat sebagai pembawa atau carrier apabila dia tertular dapat menularkan kepada kakek neneknya yang memiliki komorbid atau tuanya. Jadi itulah upaya-upaya yang telah dilakukan. Nah, kebetulan hari ini kita berada di Batam untuk melakukan upaya yang sama seperti di NTB tersebut. Oke, Dokter Kastri, memungkinkan nggak dok kalau seandainya di tempat-tempat yang menjadi tujuan mudik, katakanlah di Jawa Timur atau di Jawa Barat misalnya dilakukan swab secara acak? Ya, mungkin seperti yang disebutkan ya, bahwasannya kita melakukan swab acak apabila kita mau booster ya. Ini berhubungan dengan Peduli Lindungin ya, di mana pemerintah menegaskan akan memberikan kebebasan bagi masyarakat yang ingin mudik Lebaran tahun ini. Maksudnya tidak perlu tes PCR antigen apabila sudah di booster. Aturan ini bagi kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Namun ada proses pengecekan bagi masyarakat yang ingin mudik dan kelengkapannya. Di sini kita tetap melakukan cek aplikasi Peduli Lindungin, di mana dengan aplikasi ini kita akan melihat apakah ada vaksin ketiganya atau tidak. Nah, jika ada menu untuk sertifikat vaksin ini bisa dilihat ada vaksin ketiga atau tidak, sebab masyarakat yang baru vaksin 2 kali wajib menunjukkan hasil tes antigen, dan yang baru sekali vaksin wajib menunjukkan hasil PCR. Lalu di mana saja lokasi pengecekan sertifikat booster itu? Untuk mudik pakai kendaraan umum, dicek ketika
maka si pelaku perjalanan itu naik. Tapi mudik dengan kendaraan pribadi nanti dilakukan random checking ya. Selain itu juga untuk pengecekan aparat di jalur mudik itu dilakukan secara random juga untuk mudik yang melakukan dengan kendaraan pribadi. Nah, namun untuk sanksi apabila masyarakat yang ingin mudik tidak memenuhi persyaratan di atas, mungkin akan dilakukan pelarangan untuk melanjutkan perjalanan bagi yang tidak sesuai aturan tersebut. Nah, selain itu juga dengan adanya barcode Peduli Lindungi ini kan kita bisa melihat selain riwayat vaksinasi, kita juga dapat melihat pemeriksaan itu baik PCR ataupun antigen dan juga dapat dilakukan tracing apakah si pelaku itu terpapar atau tidak. Oke, ada larangan Mas Miko untuk pemudik yang didapati ternyata positif COVID-19. Dan kalau menurut Mas Miko sendiri seperti apa nih Mas? Ini bukannya justru akan memberatkan pemerintah daerah Mas? Iya, tentu Mbak. Jadi dalam artian ini yang kami mau tekankan lah, apalagi kalau sampai pada tataran sanksi begitu kan, itu kan juga melanggar kemudian kebebasan kita hak untuk atas kesehatan ya, sehingga dalam artian ini bakal menjadi lebih jauh lagi kalau misalkan sampai ada sanksi-sanksi begitu kan, sehingga vaksin jadinya menjadi satu kewajiban lagi begitu kan, bukan kemudian menjadi hal yang yang kita pandang sebagai sarana untuk mempercepat begitu kan. Vaksin kan harus dilakukan secara sukarela ya, kembali lagi kita tekankan begitu kan, akan tetapi kalau memang kemudian seperti ini apalagi sampai penerapan sanksi tentu menjadi tantangan lagi begitu untuk pemerintah dan pasti selalu akan ada resistensi begitu. Nah, kemudian beberapa hal yang mungkin akan terjadi begitu di lapangan kelak nanti, apalagi kan begini Mbak ya, dalam satu keluarga itu biasanya kan proses vaksinasi kan tidak dilaksanakan secara bersamaan ya. Misalkan orang tuanya dulu, anaknya menyusul kemudian begitu kan. Nah, kalau misalkan kemudian anaknya tidak mencapai mencapai tenggat waktu vaksin booster begitu, apakah kemudian anaknya harus tinggal di rumah atau apa, itu kan juga menjadi tantangan. Andai kata kemudian vaksin booster ini menjadi salah satu hal yang wajib untuk seluruh masyarakat ketika menjadi mudik begitu kan. Jadi itu ada beberapa hal yang perlu kita soroti di sini begitu. Kami menyoroti inkonsistensi ini sih Mbak memang sebenarnya begitu kan, dan memang kembali lagi pada dasarnya kami juga menyoroti beneficially daripada vaksin ini sih Mbak, kalau kami melihatnya gitu sih Mbak. Sebenarnya aturan teknis ini memang belum diketuk palu begitu Mas Miko, kalau tadi saya sempat baca dari Menteri Kesehatan. Nah, kalau dari Mas Miko sendiri idealnya aturannya seperti apa Mas? Ya, aturan tetap kemudian kita menggunakan prinsip ini ya Mbak ya, surveillance seperti biasanya, seperti dulu ya. Memang vaksin itu penting begitu kan. Tetapi andai kata kemudian kita hanya pencapaian kita terkait dengan vaksinasi itu yang paling bagus ya, vaksinasi dosis kedua ya, saya pikir mungkin vaksinasi dosis kedua dengan tetap tidak kita melupakan 3M ya. Tentu testing kita juga harus lakukan secara baik begitu kan, tracing juga begitu kan, sehingga kemudian ketika kelak kita datang di kampung halaman dan kita kembali dari kampung halaman, kita juga tidak meninggalkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan vaksinasi begitu. Sehingga kalau menurut kami ya tetap 3M dan vaksinasi itu harus tetap kita lakukan ya, secara khusus proses surveillance ya, di luar protokol kesehatan pada tataran individu ya Mbak ya. Tetap pemerintah juga harus memastikan bahwa testing itu juga dilaksanakan dengan baik ke depannya begitu, bagaimana kemudian kita juga bisa mengetahui sebenarnya pola penularan yang terjadi selama bulan puasa itu bagaimana, selama proses mudik itu bagaimana, dan tracing yang paling penting ya Mbak ya, karena 2 kali tahun mudik ini kan kami masih memberikan evaluasi bahwa memang kemudian proses tracing itu tidak berlangsung dengan baik begitu selama selama proses lebaran begitu kan, dan tentu ketidakbaikan proses 3M surveillance yang dilakukan oleh pemerintah itu kan juga menimbulkan resistensi begitu kan, berakibat pada resistensi masyarakat begitu. Ya misalkan kemudian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Begitu sih kalau dari kami Mbak. Oke, silakan Dokter Kastri mungkin punya tanggapan Dok. Ya, terkait hal tersebut ya, adapun bentuk kerjasama Satgas ini kan berhubungan dengan pihak pelaku perjalanan ya. Ini mengacu pada aturan resmi terkait syarat perjalanan dan pelaksanaan mudik Lebaran 2022 nantinya, yang akan dituangkan dalam surat edaran
Menteri Perhubungan dan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19. Di mana kita ketahui Satgas ini kan terbagi juga ya, ada Satgas Bandara, Satgas Fasilitas Publik, dan Satgas Moda Transportasi. Dan bagi orang yang belum menerima vaksinasi booster, sebenarnya juga boleh diberlakukan mudik. Namun berlaku sejumlah syarat perjalanan yang saya sebutkan tadi. Betul. Kalau belum booster dan vaksinasinya 2 kali tetap harus antigen. Kalau 1 kali dia harus PCR. Namun adapun persyaratan tersebut untuk memenuhi kebutuhan booster selama perjalanan mudik, pemerintah juga menyediakan posko vaksinasi nantinya yang akan disediakan di tempat-tempat khusus, baik itu di posko angkutan umum ya, ada poskonya untuk angkutan umum, dan beberapa posko vaksinasi untuk memberikan layanan vaksinasi bagi pemudik, yang dimana intinya jangan sampai pemudik ini terhambat mudiknya gara-gara tidak ada booster. Itulah intinya. Baik, tadi saya sempat menggarisbawahi adanya on the spot yang disiapkan tempat-tempat vaksin gratis begitu dok. Nah pertanyaannya apakah nanti tidak masalah dok? Karena mempertimbangkan adanya side effect atau mungkin mekanismenya seperti apa? Apakah perlu 1 minggu sebelum pemudik berangkat pulang kampung atau seperti apa dok? Ya, adapun terkait hal tersebut, ini kan sedang lagi dalam evaluasi ya, atau lagi dalam penyusunan rencana. Nah, di mana apabila aturan ini telah dibentuk atau telah dibuat, nanti akan keluar surat edaran yang akan dirilis kemudian hari. Oke, Mas Miko, tanggapannya Mas dengan disediakannya pos-pos untuk vaksin secara gratis, ini dalam upaya pemerintah untuk mendukung para pemudik agar bisa pulang kampung? Secara konseptual bagus ya Mbak ya, tapi kemudian kita tidak pernah tahu apa yang kemudian terjadi di lapangan begitu. Bangsa kita adalah bangsa yang mungkin memiliki banyak kebijakan yang baik, tapi penerapan di lapangan kurang diawasi secara umum begitu kan. Terlebih lagi kalau misalkan vaksinasi ya Mbak ya, barangkali terjadi KIPI begitu kan, kita tidak pernah tahu kemudian bagaimana proses pengawasannya. Ya paling tidak itu yang mungkin perlu kita garis bawahi Mbak. Selama kemudian pengawasannya bagus ya. Berarti catatan dari Mas Miko, apapun itu asal ada pengawasan di lapangan dan dapat realisasi dengan maksimal begitu ya Mas Miko? Halo? Betul sekali Mbak. Oke, ya Betul yang sekali. terakhir Dokter Kasri silahkan jika ada closing statement. Ya, salah satu upaya untuk mempertahankan kasus COVID-19 adalah dengan upaya vaksinasi dan menjaga prokes. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mendukung upaya vaksinasi ini dan tetap mendisiplinkan protokol kesehatan kita. Terima kasih. Baik, pastikan untuk para pemirsa yang ingin mudik, pastikan sudah tervaksinasi dosis 1, dosis 2, dan juga booster, dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Dr. Kasri Meher selaku jubir Satgas COVID-19 dan juga Mas Yemiko Happy, relawan lapor COVID-19. Salam sehat dan selamat sore. Terima kasih Mbak. Selamat sore Dr. Dastri. Selamat sore, Mas.